Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sifu SMK. Hari ini kita akan belajar cara membuat atau menyusun best practice lembar kerja 3.1 untuk PPG dalam jabatan. Jadi, untuk menyusun cerita praktik baik, best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Jadi, lokasi saya itu berada di SMK Negeri 4 Semarang, lingkup pendidikan, yaitu sekolah menengah. Terus untuk tujuan yang ingin dicapai, tujuan saya adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca gambar teknik di kelas 10. Karena selama ini ternyata permasalahan dasar di kelas 10 adalah kemampuan membacanya sangat kecil. Nah, penulisnya di sini adalah saya sendiri. Tanggal penulisan ini tanggal 17 sampai dengan 18 September 2002. Untuk yang pertama, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Untuk latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah untuk di kelas saya ya. Jadi ini bisa kita ambil di LK 1.1 atau identifikasi masalah, atau dapat kalian rubah lagi menjadi lebih baik. Yaitu yang pertama, kalau di kelas kami, yaitu siswa saat melaksanakan pembelajaran praktik itu kesulitan untuk memahami gambar, sehingga hasil kerja siswa itu tidak sesuai dengan tuntutan gambar. Terus kemudian hasil uji kemampuan spasial siswa sebagai dasar untuk memahami dan membaca gambar teknik itu masih banyak yang kurang. Siswa dalam praktik terbiasa untuk bertanya langsung pada guru atau temannya bagaimana cara mengerjakannya. Jadi sebelum membaca gambar, dikarenakan kesulitan dalam membaca gambar. Nah, dulu di SMK kami itu pernah lomba dengan SMK 1 Semarang di tingkat kota. Ternyata kita kalah. Setelah saya selidiki, ternyata anak itu lemah dalam membaca gambar. Yang selanjutnya, peserta didik itu biasanya dalam pembelajaran itu kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, dan pembelajaran masih berpusat kepada guru. Terus kemudian siswa itu malu untuk bertanya dan menjelaskan ke depan kelas. Terus yang ke-8, guru belum menggunakan alat peraga 3 dimensi untuk membantu pembelajaran proyeksi vektorial maupun ortogonal agar siswa itu dapat memvisualisasikan benda langsung, sehingga mempermudah siswa untuk mengetahui benda itu seperti apa. Terus yang selanjutnya, guru belum memberikan soal yang langsung untuk dapat digunakan sebagai acuan kemampuan membaca gambar teknik. Nah, praktik pembelajaran itu sangat penting untuk dibagikan karena satu, sebagian besar guru praktik tentunya ya, itu mengalami permasalahan yang sama. Jadi selama ini siswa itu biasanya langsung tanya cara mengerjakannya, tapi tidak memahami gambarnya. Terus yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa menjadi motivasi saya pribadi untuk melaksanakan model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kelas kami. Selain itu, praktik pembelajaran ini dapat memotivasi guru lain untuk melaksanakan model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Praktik belajar ini dapat menjadi rujukan bagi guru lain untuk masih kesulitan. Nah, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya itu sebagai guru gambar teknik kelas 10 yang bertanggung jawab untuk membuat model dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelas. Sehingga tujuan utama dalam mata pelajaran gambar teknik yaitu siswa itu sebenarnya dapat membaca dan menggambar teknik sesuai dengan tuntutan aturan ISO. Itu dapat tercapai walaupun masih dalam koridor kelas 10 aturan-aturan yang masih sederhana, tapi sebisa mungkin mereka tahu konsepnya, jangan sampai mereka tidak tahu bagaimana cara membaca gambarnya. Terus kemudian apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, siapa saja yang terlibat? Jadi untuk mencapai tujuan ini, untuk mengatasi permasalahan tadi agar siswa itu dapat meningkat atau dapat membaca gambar teknik dengan baik, berdasarkan hasil kajian literatur. Nah, ini dapat kita ambil di LK 1.2 ya, tapi juga bisa saja kita rubah sedikit lagi kalau misal LK 1.2 kita masih kurang bagus. Nah, kita lengkapi lagi. Nah, pun saya juga
saya lengkapi kembali. Jadi di eksplorasi penyebab masalahnya itu apa? Nah, di sini kalau di saya berdasarkan hasil kajian literatur, ternyata kemampuan spasial itu memiliki peranan penting. Kemampuan visualisasi juga mempunyai peranan penting. Kemampuan spasial itu dapat ditingkatkan secara bertahap. Jadi diusahakan anak-anak itu dalam membaca gambar teknik itu memang harus bertahap. Gambar 3D ke 3D dulu, 3D ke 2D, baru 2D ke 3D. Itu pun juga harus bertahap dari yang mudah ke yang sulit. Tidak boleh langsung sulit. Jadi itu memaksa pikiran siswa. Jadi malah mereka tidak dapat menguasai membaca gambar teknik. Terus untuk hasil wawancara, guru belum menggunakan alat peraga untuk mempermudah siswa dalam memvisualisasi suatu benda. Guru belum menggunakan media augmented reality untuk mempermudah siswa dalam memvisualisasi suatu benda atau objek. Terus yang selanjutnya, guru itu belum membuat LKPD atau lembar kerja belajar atau tugas yang paling sederhana ke yang paling sulit. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan ngerti belajar siswa. Nah, ini bisa kalian ambil di LK 1.2 ya. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara di atas, tantangannya di RP adalah kompetensi pegawai dan kompetensi profesional seorang guru ya. Sementara dari sisi peserta didik yaitu keaktifan peserta didik dalam membelajar gambar teknik supaya kesulitan siswa dalam membaca gambar teknik dapat segera terselesaikan. Ini bisa keaktifan, bisa motivasi, ya terserah kalian semua. Nah, berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang dilakukan adalah tadi kan ada tantangan yang harus dilakukan, yaitu adalah untuk tadi pembuatan soal ya tentang kemampuan spasial siswa agar dapat mengerti kemampuan awal siswa dalam membaca gambar secara visual. Berdasarkan kajian literaturnya, yaitu sebenarnya pembuatan soalnya tentang kemampuan spasial ini tidak harus rumit ya, bisa dibuat dari yang paling sederhana ya di jenjang SD dan SMP, terutama dalam pembelajaran bangun ruang. Untuk proses pembuatannya sangat mudah ya, jadi nanti sesuaikan saja mental rotationnya atau bagaimana siswa itu dapat merotasi sebuah benda seperti itu, atau dari benda gambar rumah tersusun dari berapa itu juga bisa. Terus untuk sumber dayanya, nah ini masih salah ya. Jadi sumber dayanya adalah untuk proses pembuatannya tadi saya jelaskan. Untuk sumber dayanya bisa pakai nyari di internet ya, di buku-buku seperti itu banyak. Terus yang kedua, pemilihan media pembelajaran sesuai dengan kemampuan spasial siswa. Jadi karena ini baru di semester 1 di awal-awal, maka kita butuh alat peraga. Makanya berdasarkan kajian literatur, strategi yang digunakan untuk membantu siswa dalam visualisasi sebuah benda adalah memberikan benda 3 dimensi atau alat peraga langsung. Proses pembuatannya sangat panjang sekali ini. Terus untuk sumber dayanya ini seperti ini. Terus pemilihan model pembelajaran inovatif, strateginya yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif adalah bagaimana ya, seperti yang di atas. Meningkatkan peserta didik lah. Ini salah satu pengalaman saya bahwa ternyata anak-anak itu dapat bertanya kepada guru. Kalau misal dibuat kelompok-kelompok, itu pun mereka tidak langsung angkat tangan terus bertanya kepada guru, tapi kalau saya dekati mereka akan langsung bertanya. Jadi harapannya kedepannya pembelajaran itu dapat meningkat sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk di tempat kalian mungkin berbeda, kalau di tempat saya seperti itu. Untuk proses pembelajaran dilakukan itu dapat menggunakan sumber daya yang diperlukan, ya kompetensi dan kreativitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, refleksinya adalah hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari hasil alat tersebut, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif. Kalau saya lihat cukup efektif karena setelah saya beri soal yang sesuai, ternyata memang anak-anak itu meningkat ya. Terus keaktifan juga meningkat. Terus bagian besar respon peserta juga senang dengan pembelajaran seperti itu. Mereka bisa bertanya langsung, saya pun langsung bisa menjawabnya. Kalau misal dalam satu klasikal seperti itu, terus saya minta sebuah pertanyaan atau apakah ada yang bertanya, tapi anak-anak ternyata masih banyak yang tidak bertanya. Itu ya. Terus untuk
Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.